Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Kembali lagi dengan saya Bu Hilma di pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang petaminda. Petaminda ini nanti ada di KD 3.2. Sekarang seperti biasanya kita akan membahas dulu mengenai pengertian dari petaminda. Petaminda ini biasa juga disebut dengan mind map, yaitu adalah suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, dan informasi dalam bentuk suatu diagram. Mind map ini pada umumnya menyajikan informasi dengan kata kunci, gambar, dan warna sehingga informasi lebih mudah diingat. Nah, fun fact-nya nih, petaminda ini ditemukan oleh seorang yang bernama Tony Buzan pada tahun 1974. Nah, sekarang kita bahas mengenai apa sih manfaat dari petaminda ini. Petaminda ini mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, dia bisa merangsang kerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Kalau otak kiri kan biasanya berkaitan dengan pengetahuan. Kalau otak kanan biasanya berkaitan dengan kreativitas. Nah, agar seimbang otak kiri dan otak kanan, maka bisa dibuat petaminda ini. Yang kedua, memudahkan untuk menemukan gambaran utuh suatu ide. Lalu selanjutnya, petaminda juga dapat mempermudah untuk mengembangkan suatu ide dan gagasan. Lalu, petaminda ini juga bisa membuat kita lebih mudah mengingat suatu informasi atau suatu materi seperti itu. Lalu selanjutnya dia juga bisa meringkas isi sebuah buku yang biasanya kan buku itu banyak sekali ya halamannya. Nah, itu bisa diringkas dengan petaminda ini. Lalu yang terakhir, manfaat yang terakhir adalah mempercepat proses pencatatan. Jadi kalau misalnya kalian disuruh meringkas suatu materi, nah bisa nih gunakan petaminda untuk meringkas semua materi yang ada seperti itu. Nah, sekarang langkah-langkah membuat petaminda. Dalam pembuatan petaminda ini ada 3 tahap. Yang pertama, kalian harus menentukan dulu subjeknya atau judulnya. Kalian mau bikin petaminda dengan gagasan pokok atau judul apa sih seperti itu. Lalu setelah menemukan judulnya, misalnya saya mau buat petaminda dengan judulnya misalnya komputer. Nah, berarti judulnya itu adalah komputer. Nah, setelah menentukan judul, tulislah judul itu ada di bagian tengah halaman. Jadi di tengah-tengah buku kalian seperti itu. Lalu yang kedua, buat cabang-cabang utama. Tuliskan cabang-cabang utama yang berkaitan dengan judul. Misalkan, tadi kan kita membuat petaminda dengan judul komputer. Nah, yang berkaitan dengan komputer itu apa sih? Misalnya perangkatnya, atau tujuannya, atau penemunya siapa. Nah, seperti itu. Nah, manfaatkanlah 5W plus 1H, yaitu pertanyaan what, where, when, why, how. Nah, seperti itu untuk menentukan cabang-cabang utamanya. Lalu setelah cabang-cabang utamanya dibuat, kembangkanlah cabang-cabang utama itu menjadi penjelasan yang lebih rinci. Nah, ini adalah 3 tahapan dalam membuat petaminda. Sekarang biar nggak ngawang lagi, kita masuk ke contoh dari petaminda. Oke, di sini saya sudah menyajikan contoh dari petaminda itu. Tadi kan kita buat petaminda dengan judulnya komputer. Komputer ini punya cabang 3 nih saya bikinnya, yaitu tentang softwarenya. Kan komputer itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu adalah software, brainware, dan hardware. Berarti cabang-cabang utamanya itu ya 3 ini, software, hardware, dan brainware. Dari 3 cabang utama ini lalu kita kembangkan lagi ke sub-sub cabang. Kalau software itu apa sih yang termasuk software? Lalu brainware itu apa? Hardware itu apa saja? Nah, kita tulis semuanya di sini. Setelah jadi, maka telah jadilah petaminda ini, yaitu petaminda tentang komputer. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh yang kedua deh. Nah, contoh yang kedua ini, saya bikin sebuah petaminda dengan judul atau subjeknya itu adalah olahraga. Olahraga kan banyak ya, pengertian, tujuan, pelaku. Nah, dari yang warnanya biru muda ini adalah cabang-cabang utama dari judul yang saya tentukan, olahraga. Misalnya, olahraga ini tujuannya untuk apa sih? Oh, tujuannya untuk menyehatkan, menguatkan, menambah imun. Lalu pelakunya olahraga itu atau orang yang melakukan olahraga itu siapa saja? Ada atlet, bisa juga semua orang tua, orang muda, anak-anak, semuanya bisa berolahraga. Lalu waktu yang tepat untuk olahraga itu apa? Bisa pagi, siang, sore.
Lalu tempatnya bisa di mana sih? Olahraga itu bisa ditemukan, bisa dilakukan di mana saja. Lalu jenis-jenisnya nih, misalkan banyak ya cabang olahraga itu. Nah, kalian tuliskan satu per satu. Nah, seperti ini adalah contoh dari peta minda. Nah, sekarang masuk ke tugas. Coba kalian buat sebuah peta minda di buku kalian dengan memilih salah satu tema berikut ini. Jadi, kalian hanya memilih salah satu aja. Antara kalian pilih hobi kalian misalnya kamu hobinya game online, ya tulis judul di tengah itu adalah game online. Nanti tuliskan tujuan dari game online apa, pelakunya siapa, tempatnya bisa dilakukan di mana saja, atau bagaimana, seperti itu, terserah kalian. Lalu bisa juga kalian memilih tema belajar, misalnya belajar itu tujuannya untuk apa sih, siapa saja yang bisa belajar, kapan belajar itu bisa dilaksanakan, tempatnya di mana saja. Atau yang tema terakhir itu tentang belanja. Belanja ini kan juga banyak ya jenis-jenisnya, tujuannya. Kalian bisa mengembangkan cabang-cabang yang ada dari tema-tema berikut ini. Silakan kalian pilih satu tema ini, lalu tuliskan atau buat sebuah peta minda dengan kreativitas kalian. Semakin bagus, semakin berwarna, semakin oke nilainya. Oke, seperti itu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung tanyakan di kolom komen ya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.